Hey, what's up guys? Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas tentang analisa dan evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia pada PT Indosat Ooredoo. Untuk materi pertama akan dibahas oleh Michelin Anggiani Patira, yang kedua Beatus Barayung, yang ketiga Felix Putra, yang keempat Angela Gracia Fernanda, yang kelima Yolanda Tasya Pratiwi, dan yang keenam Michael Nurika. Jadi, simak video berikut sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama adalah pendahuluan. Evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Umpan balik yang spesifik dari atasan akan memudahkan karyawan untuk membuat perencanaan-perencanaan kerja serta keputusan-keputusan yang lebih efektif untuk kemajuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan koheren, terpadu dan strategis terhadap pekerjaan, pengembangan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan saran dan layanan yang memungkinkan perusahaan dapat menyelesaikan sesuatu melalui orang dalam menjalankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia ini memastikan bahwa strategi kebijakan dan praktek MSDM dijalankan dan dipelihara bagi semua hal yang berkenaan dengan pekerjaan, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan, serta hubungan yang terjadi antara manajemen dengan karyawan. Perusahaan Indosat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan telekomunikasi. Perusahaan ini merupakan perusahaan penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini berperan aktif dalam menawarkan berbagai jaringan komunikasi untuk para pengguna telepon genggam. Jasa yang disediakan oleh perusahaan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap, serta menyediakan layanan multimedia internet dan komunikasi data yang biasa disebut MIDI, Multimedia Internet dan Data Communication Service. Selanjutnya adalah permasalahan. Yang pertama, apa pengertian evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan sistem evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia? Yang ketiga, apa tujuan dari evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia? Selanjutnya adalah tujuan analisa. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengembangkan sistem evaluasi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dari evaluasi kinerja manajemen sumber daya manusia. Baik, berikut ini beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut pandangan ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Pangabean, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, menurut Simamora, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Yang terakhir, yang keempat, menurut Ruki, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penerapan secara tepat dan efektif dalam proses pemanfaatan, akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal
oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goals bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat agar menjadi lebih maksimal. Unsur utama dalam manajemen sumber daya manusia adalah manusianya itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Kajian tentang manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan yang lain-lain. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Dan yang kelima yaitu untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola sumber tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Berikut ini beberapa definisi hubungan karyawan. Yang pertama, hubungan karyawan adalah hubungan dari pemberi kerja dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk saling berkontribusi dan bersaing untuk mencapai tujuan visi misi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Yang kedua, hubungan karyawan atau employee relation adalah fungsi SDM dalam mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan karyawan dengan efektif dan secara proaktif berkomunikasi dengan karyawan, penyelesaian berbagai masalah, dan lain-lain. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan karyawan merupakan suatu bentuk interaktif antara pihak karyawan dengan sesama karyawan, karyawan dengan atasan, atau hubungan seluruh individu yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu review kritis dan pengembangan alternatif kasus. Indosat adalah salah satu provider terbesar di Indonesia. Indosat berdiri sejak tahun 1967 sebagai sebuah perusahaan penanam modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional. Indosat terus melakukan inovasi produk dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Hingga pada tahun 2015, Indosat resmi berganti nama menjadi Indosat Ooredoo. Karena mayoritas saham Indosat diambil alih oleh Kitel atau Qatar Telkom atas nama Ooredoo Asia, dengan presentasi kepemilikan saham sebesar 65%. Menurut Novianti tahun 2012, sumber daya manusia adalah salah satu kunci efektifnya kegiatan operasional sebuah perusahaan. Apapun bentuk perusahaannya pasti membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Perusahaan harus melakukan proses seleksi yang efektif untuk menemukan sumber daya manusia yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan harus diperhatikan dengan baik. Karena mengelola sumber daya manusia tidak semudah memindahkan barang, akan tetapi membutuhkan kemampuan untuk mengorganisir kebutuhan karyawan dan perusahaan agar keduanya dapat berjalan seimbang guna mencapai tujuan perusahaan. Organisasi atau perusahaan yang maju adalah mereka yang menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia penting untuk membantu manajer menghindari masalah seperti mempekerjakan orang yang tidak berkompeten untuk suatu pekerjaan dan membantu mencapai tujuan perusahaan dengan mempekerjakan orang yang tepat dengan melaksanakan job analysis. Manajemen sumber daya manusia merupakan sistem yang terdiri dari banyak aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, keputusan menyangkut kebutuhan staffing bisa menyebabkan persoalan ketenaga kerjaan, penempatan, kepatuhan sosial, manajemen hubungan serikat buruh, dan kompensasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki 10 fungsi operasional, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, yang kedua, fungsi rekrutmen, yang ketiga, fungsi seleksi, 4, fungsi orientasi, 5, pelatihan dan pengembangan, 6, fungsi evaluasi, kinerja, 7, fungsi kompensasi, 8, fungsi pengintegrasian, 9, fungsi pemeliharaan, dan yang terakhir yang 10 adalah fungsi pemberhentian. Adapun hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Perusahaan Indosat begitu dinamis. Organisasi dan kepemilikan perusahaan terus mengalami perubahan, yaitu dari BUMN menjadi swasta. Dari perubahan kepemilikan tersebut menyebabkan job analisis sistem yang berbeda. Sewaktu di BUMN menggunakan job analisis yang disebut dengan istilah manajerial 1 dan manajerial 2. Namun, setelah kepemilikan berganti menjadi swasta, semua itu tidak digunakan lagi, melainkan menyerahkan semuanya kepada konsultan. Konsultan yang menilai job analisis dengan cara memberi soal atau case dan setelah itu mempresentasikannya. Di dalam perusahaan Indosat, semakin lama waktu bekerja di perusahaan, maka semakin mendukung jenjang karir. Di Indosat menggunakan 2 sistem untuk merekrut karyawan. Sistem yang pertama yaitu IGO, Internal Job Offering, artinya adalah pencarian kandidat dari dalam perusahaan. Sistem yang kedua yaitu IJO, Internal Job Offering, artinya pencarian kandidat dari luar perusahaan. Internal Job Offering versus External Job Offering. Internal Job Offering memberikan spesifikasi, job desk, dan kualifikasinya dan menyebarkannya ke internal perusahaan melalui email. Setelah itu, yang tertarik dengan email tersebut melamar dengan cara mengirim email ke HR atau Human Resource. Kemudian, HR dan user melakukan wawancara kepada pelamar tersebut. Sedangkan External Job Offering biasanya memposting job ke website perusahaan, koran, dan link. External Job Offering ini mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, calon kandidat melamar terlebih dahulu ke perusahaan. Kedua, calon kandidat melakukan tes psikotes yang hasilnya akan dicatat oleh HR. Lalu, datanya diberikan ke user untuk dilakukan interview. User memiliki tugas untuk melakukan interview dan HR bertugas untuk melakukan tes psikotes dan tes kesehatan. Indosat memprioritaskan calon karyawan yang memiliki pengalaman atau keahlian di bidang tertentu, sehingga karyawan yang sudah diterima untuk bergabung di Indosat sudah berkompeten. Tes yang dilakukan Indosat untuk menyeleksi karyawan eksternal menggunakan psikotes dan interview. Namun, untuk internal Indosat tidak menggunakan psikotes, tetapi hanya menggunakan interview dan melihat kinerja karyawan tersebut dengan sistem SAP,
Jika kinerjanya bagus, maka karyawan tersebut mempunyai potensi untuk diterima. Di Indosat, pertanyaan yang diajukan kepada calon karyawan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan yang calon karyawan tersebut inginkan. Selain itu, ada pula pertanyaan jebakan untuk melihat respon karyawan tersebut ketika dalam tekanan. Untuk melakukan penilaian karyawan menggunakan sistem aplikasi SAP, di mana setiap kinerja karyawannya terekam di sistem dan dari sistem tersebut, kinerja karyawan tersebut dinilai dengan scorecard oleh manajer HR. Hasil dari rekaman kinerja karyawan tersebut setiap tahunnya akan dievaluasi oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan apakah karyawan yang memiliki rekaman kinerja buruk akan dipertahankan atau diberhentikan. Di Indosat ada yang disebut dengan SPI, Serikat Pekerja Indosat. Setiap tahunnya mereka mengadakan rapat kerja antara SPI dengan HR perusahaan. Kemudian hasil perundingan itu dinamai PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Jadi, SPI akan mewakili semua karyawan Indosat dan bagi para anggota SPI akan dikenakan iuran berupa potongan ketika menerima gaji. Menurut Bapak Wardianto selaku Research Project Network Manager PT Indosat Ooredoo, karyawan meminta pakaian olahraga, kemudian pihak SDM menyetujuinya. Jadi, setiap tahun mereka melakukan rapat kerja agar kesalahan komunikasi dan agar ketika ada tuntutan dapat dibicarakan dengan baik. Disiplin yang penting di perusahaan Indosat adalah siap dipanggil kapanpun dan berkontribusi baik bagi perusahaan. Jika kinerja karyawan memuaskan, berkontribusi baik bagi perusahaan, datang tepat waktu, dan selalu berkembang di perusahaan, maka karyawan tersebut telah memiliki etika yang baik. Jika karyawan tidak menjalankan etika perusahaan dengan menunjukkan kinerja yang buruk, maka manajer HR akan memberikan surat kepada karyawan tersebut yang berisi tentang kelangsungan kerjanya di Indosat. Jika berhenti, maka karyawan tersebut akan mendapatkan pesangon. Upah atau gaji dan kompensasi. Upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran dapat dihitung sebagai jumlah tetap untuk setiap tugas yang terselesaikan. Di PT Indosat Tbk, untuk menentukan besaran upah karyawannya, mereka menggunakan survei untuk melihat perbandingan dengan perusahaan lain sehingga upah yang diberikan dapat kompetitif dan dapat memuaskan karyawannya. Selain itu, besaran upah juga ditentukan dengan besaran tanggung jawab di pekerjaan mereka. Semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin besar pula upah yang akan diberikan. Dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya ialah kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima, dapat berupa fisik maupun non-fisik, dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Kompensasi adalah fasilitas yang diberikan PT Indosat Tbk tergantung kebijakan perusahaannya. Saat ini, PT Indosat Tbk memberikan tunjangan, contohnya tunjangan kesehatan dan tunjangan pulsa setiap bulannya bagi karyawannya. Pelatihan dan jenjang karir. PT Indosat Tbk akan melakukan pelatihan jika ada teknologi baru. Ini berguna untuk karyawannya agar selalu mengupdate skill mereka. PT Indosat Tbk sendiri akan mengirim karyawannya ke Cina untuk mempelajari teknologi baru yang dikembangkan oleh Huawei LTE. HRM PT Indosat Tbk
akan mengirim email broadcast bahwa akan ada pelatihan dan terjadwal dengan baik mulai dari tanggal pelatihan hingga schedule dalam 1 tahun. Karyawan PT Indosat Tbk juga bisa mengambil pelatihan di luar bidangnya. Menurut Bapak Wardianto, selaku Resort Project Network Manager PT Indosat Tbk, karyawannya ada yang meminta pelatihan finansial, sedangkan karyawan tersebut adalah karyawan yang bergerak di bidang teknik. Di PT Indosat Tbk, perkembangan karir cenderung cepat untuk mereka yang memiliki kemampuan verbal yang baik. Terkait dengan hal tersebut, PT Indosat Tbk melakukan program retensi antara lain dengan memberikan tunjangan seperti bonus pulsa maksimal sebesar Rp400.000 dan voucher pembelian perangkat olahraga maksimal sebesar Rp750.000 di toko online Cipika untuk tiap karyawan. Untuk employee engagement, setiap tahun PT Indosat Tbk melangsungkan family gathering sekaligus promosi untuk seluruh perusahaan maupun per divisi, antara lain ke Ancol dan ke Yogyakarta. Kesimpulan review kritis, PT Indosat Tbk merupakan salah satu perusahaan multinasional dan merupakan perusahaan provider terbesar di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan ini adalah dengan melakukan pengelolaan sumber daya manusianya dengan baik dan benar. Karena jika sumber daya manusia dalam suatu perusahaan baik, maka akan memudahkan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai proses pengelolaan sumber daya manusia di PT Indosat Tbk, terlihat bahwa perusahaan ini menerapkan semua teori pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di perusahaannya. Hal ini memberikan dampak yang cukup positif kepada PT Indosat Tbk yang mampu bertahan sejak tahun 1967 hingga saat ini. Bahkan sudah menjadi salah satu perusahaan provider multinasional terbesar di Indonesia. Pengembangan alternatif. Kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan yang pertama, yang fleksibel, sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah-masalah mereka. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, mereka harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Efektivitas dapat diukur dengan 2 kriteria. Yang pertama, apakah alternatif realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi? Yang kedua, seberapa baik alternatif akan membantu pemecahan masalah. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Pihak alternatif terbaik juga sering merupakan suatu kompromi di antara berbagai faktor yang telah dipertimbangkan. Berbagai peralatan modern yang tersedia bagi manajer untuk mengevaluasi dan memilih bermacam-macam alternatif dibahas di belakang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan koheren, terpadu, dan strategis terhadap pekerjaan, pengembangan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Peran dari fungsi manajemen sumber daya manusia di perusahaan adalah untuk melakukan inisiatif dan menyediakan pedoman, dukungan, dan layanan kepada semua hal yang berhubungan dengan karyawan perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan saran dan layanan yang memungkinkan perusahaan dapat menyelesaikan sesuatu melalui orang dalam menjalankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia memiliki 9 fungsi operasional, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi rekrutmen atau recruitment, fungsi seleksi,
fungsi orientasi, pelatihan dan pengembangan, fungsi evaluasi kinerja, fungsi kompensasi, fungsi pengintegrasian, fungsi pemeliharaan, dan terakhir adalah fungsi pemberhentian. PT Indosat Ooredoo merupakan salah suatu perusahaan multinasional dan merupakan perusahaan provider terbesar di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik dan benar, karena jika sumber daya manusia dalam suatu perusahaan baik, maka akan memudahkan perusahaan itu sendiri untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai proses pengelolaan sumber daya manusia di PT Indosat Ooredoo, terlihat bahwa PT Indosat Ooredoo menerapkan semua teori pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di perusahaannya. Hal ini memberikan dampak yang cukup positif kepada PT Indosat Ooredoo yang mampu bertahan sejak tahun 1967 hingga saat ini. Bahkan, sudah menjadi salah satu perusahaan provider multinasional terbesar di Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atas perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.